Halo, di sini dengan Cici Tarot. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi sahabatku yang baru mampir di channelku Cici Tarot. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe dan juga like video ini ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan bantu membacakan energi orang yang sedang kamu fokuskan. Siapa tahu ada energi yang resonat buat kalian ya. Tetap semangat. Dan tidak usah putus asa dalam menghadapi hari-hari kamu apabila kamu memang mengalami kesusahan, kesedihan, apapun yang menjadi harapan kamu barangkali belum kesampaian, tetap sabar dan tetap ikhlas ya menjalani hari-hari kamu, bikin enjoy saja, lebih banyak berdoa dan berpikir positif. Dengan cara itu maka ketenangan akan kamu dapatkan ya. Oke, saat ini saya akan menshuffle kartunya dulu. Kira-kira bagaimana ya energi dia terhadap kamu. Oke, barangkali teman-teman membutuhkan pencerahan ya. Bagaimana kabar dia orang yang sudah menyakiti kamu. Ya, siapapun yang menyakiti kamu ya. Siapa tahu ini seseorang yang pernah melukai hati kamu, menyakiti kamu, dan menurut kamu benar-benar memang membuat kamu menderita. Kira-kira bagaimana ya kondisi dia di sana? Bagaimana kondisi dia di sana, orang yang sudah menyakiti kamu ya? Oke, bagaimana kondisi dia, orang yang sudah menyakiti kamu? Barangkali orang ini bikin apa ya? Bikin hidup kamu tidak nyaman, tidak tenang. Dan siapa tahu memang dia selama ini yang membuat hidup kamu merasa kamu menderita karena orang ini. Oke, kira-kira bagaimana dia ya kabarnya? Oke ya. Bagaimana kabar orang yang selama ini sudah banyak menyakiti kamu? Oke. Orang yang banyak menyakiti kamu di sini sepertinya ada ketakutan. Ketakutan yang sekarang ini ada di dalam hatinya. Ketakutan menghadapi kamu, benar-benar tidak ada nyali untuk ketemu dengan kamu ya. Sepertinya orang ini benar-benar merasakan apa ya, ketakutan yang sangat luar biasa. Mungkin kesalahannya yang sangat fatal, kesalahannya yang sangat besar, sehingga membuat orang ini sangat ketakutan menghadapi kamu. Ya, namanya saja mungkin merasa bersalah dan dia tidak sanggup untuk minta maaf terhadap kamu. Sehingga apa? Sehingga sekarang ini apa ya, jangankan mungkin minta maaf ya, ketemu saja takut ya. Inilah kondisi orang yang sekarang ini menyakiti kamu ya, yang sudah menyakiti kamu ya. Bagaimana kondisi orang yang sedang menyakiti kamu? Yang jelas selalu kepikiran akan kesalahannya, selalu kepikiran tentang apa yang sudah dilakukannya terhadap kamu. Mungkin kemarin ghosting kamu, kemarin menyakiti kamu, kemarin manipulasi kamu. Yang jelas kepikiran sekali tentang semua apa yang sudah dilakukannya terhadap kamu. Oke. Dan orang yang sedang kamu fokuskan ini, bagaimana kondisinya, orang yang sudah menyakiti kamu. Sebetulnya keinginannya kemarin meninggalkan kamu, ada sesuatu yang mungkin tidak pas di hati dia, itulah kenapa kemarin meninggalkan kamu ya. Sebetulnya orang ini baik, sebetulnya orangnya ini baik, hanya karena memang ada sesuatu yang tidak pas pada kamu, sehingga dia ini pilih pergi dari kamu ya. Sebetulnya orang ini baik ya, orang ini baik, orang ini apa ya, sebetulnya hanya ingin memperlakukan kamu baik, tetapi karena mungkin kamu keras, kamu terlalu apa ya, mungkin terlalu keras dan terlalu
otoriter ya, atau banyak mengatur sehingga dia ini pilih pergi karena tidak nyaman ya. Dia ini sebetulnya baik ya, dia tidak ingin menyakiti kamu, hanya ada sesuatu yang tidak cocok ya, tidak pas di kamu sehingga dia pilih pergi ya, seperti itu. Dan dia tidak mau bertengkar dengan kamu, itulah kenapa dia pergi meninggalkan kamu. Ya mungkin menurut kamu memang kamu sangat sakit hati ya karena ditinggalkan, tapi sebetulnya dia ini hanya tidak ingin bertengkar dengan kamu, tidak ingin menyakiti kamu yang sangat dalam, itulah kenapa dia pergi. Dan ini perginya juga tanpa pesan ya, dengan kamu tiba-tiba dia pergi begitu saja ya. Karena dia tidak sanggup menghadapi kamu, tidak sanggup cerita yang sebenarnya terhadap kamu, sehingga dia pilih pergi meninggalkan kamu. Itulah kenapa menurut kamu di-ghosting, menurut kamu menyakitkan ya, kamu betul-betul nggak enak banget di-ghosting begitu ya. Sehingga, menurut kamu ini sangat menyakitkan ya karena tanpa klarifikasi tiba-tiba begitu saja dia pergi gitu ya. Kenapa dia, meninggalkan kamu? Ya karena memang ada sesuatu yang dia cari dari kamu tidak ada, ada sesuatu yang dibutuhkan dari kamu tapi, kamu tidak bisa memberikan komitmen, contoh ya, kamu tidak bisa memberikan komitmen, kamu hanya mengulur-ulur waktu, atau mungkin dia yang mengulur waktu karena kamu sendiri kesannya tidak serius, sehingga dia pilih pergi. Atau mungkin kamu yang, serius, tapi karena ada sesuatu yang tidak pas di kamu ya. Mungkin kamu orangnya pekerja keras, sementara dia butuh perhatian, butuh romantis. Tapi kamu bukan tipe orang romantis, sehingga ya, karena yang dibutuhkan adalah orang romantis ya, dia cari pasangan yang romantis. Nah, sementara kamu adalah tipe pekerja keras. Nah, kalau, kamunya tipe pekerja keras, sementara dia butuh romantis. Nah, ini bertolak belakang. Itulah kenapa dia mencari orang lain ya. Memang sangat menyakitkan buat kamu ya, karena sudah berjuang, kamu sudah berjuang, kamu sudah mengoptimalkan semua buat dia, tapi tiba-tiba dia pergi memilih yang lain atau tiba-tiba pergi begitu saja, yang membuat kamu sakit hati. Tapi sebetulnya orang ini sayang kamu ya, sayang kamu dan dia tidak ingin seperti ini ya. Karena karena dia ini mungkin ya itu tadi ada sesuatu perbedaan atau, tidak adanya restu dari orang tua atau mungkin karena faktor ekonomi atau karena pekerjaan ya, ini yang membuat dia, pergi meninggalkan kamu. Jadi intinya kayaknya dia ini egois banget gitu ya. Menurut kamu egois banget, dia meninggalkan kamu atau meninggalkan komitmen dengan kamu sehingga kamu rasanya nggak enak banget gitu ya. Dan ada kesan dia ini, manipulasi banget, egois, dan dia hanya mementingkan kebahagiaan dia sendiri. Sementara, kamu menginginkan orang yang mengerti kamu, yang, menyayangi kamu, mencintai kamu dengan tulus. Nah, sementara menurut kamu dia ini sangat menyakitkan karena kamu sudah mengupayakan, mencintai dia tulus, berjuang, mensupport, dan lain sebagainya. Apa yang bisa kamu lakukan yang terbaik sudah kamu berikan, tetapi balasannya justru dia tidak memilih kamu. Justru dia berkomitmen dengan orang lain. Ini yang membuat kamu, merasa sakit hati ya, dan kesannya dia sangat menyakiti kamu. Dan sebetulnya dia ini kepingin memilih kamu, hanya kamu ada tipe yang keras. Dia tidak suka dengan kekerasan, tidak suka dengan pertengkaran terus-menerus. Karena kamu ajak bertengkar terus-menerus, masalah sedikit kamu ajak bertengkar, masalah sedikit cemburu, masalah sedikit cemburu. Sehingga dia tidak nyaman, dengan kondisi tidak nyaman inilah
tiba-tiba dia jenuh ya, bosan gitu ya dengan pertengkaran, sehingga dia pergi meninggalkan kamu. Karena tidak ada sesuatu yang dia cari dari kamu, sementara yang dia cari adalah orang yang, mungkin orang yang asik, orang yang tenang, orang yang diajak, apa ya, mungkin diajak komunikasi asik, mungkin ada sebagian yang memang dia butuh benar-benar orang yang mandiri atau benar-benar orang yang mengerti dia. Sementara kamu selalu banyak menuntut, menuntut, dan menuntut. Itu yang membuat dia jenuh, bosen gitu ya. Sehingga dia pergi meninggalkan kamu ya. Ini yang berdampak kepada kamu benar-benar terluka, sakit hati, dan merasa diabaikan. Nah, sementara dia yang dia cari tidak ketemu, kemudian situasinya membosankan karena diajak bertengkar terus, karena kamu cemburu terus, sehingga mengakibatkan hubungan ini berakhir. Dan juga ada yang karena tidak ada restu orang tua, konflik terus, tidak ada, titik temu, sehingga dia pergi. Nah, bagaimana kondisi dia di sana? Yang jelas dia ini sayang, masih sayang kamu sampai hari ini ya. Karena sebetulnya yang dia mau kamu hanya karena situasi tadi yang membuat dia sebetulnya jenuh ya, jenuh atau bosan ya dengan pertengkaran, perselisihan terus-menerus sehingga dia pilih tenang ya. Ada pilih dia pergi meninggalkan kamu, dia kepingin jomblo karena jenuh aja, bosen aja karena kamu ajak bertengkar sehingga dia lebih pilih sendiri. Dia tidak apa ya, mengutamakan cintanya, akhirnya dia fokus kepada pekerjaannya. Ada juga karena bosen kamu bilang selingkuh terus, sehingga benar-benar dia selingkuh gitu ya. Akhirnya karena kamu tuduh terus-menerus 1 kali, 2 kali akhirnya bosen, sehingga benar-benar dia selingkuh gitu ya, atau mendua hati. Ini yang terjadi dan ada juga karena tidak ada klarifikasi dengan kamu, mungkin karena kamu itu orangnya itu tidak perhatian dia, tidak perhatian itu bukan karena bertengkar ya. Dari hal-hal kecil kamu tidak perhatian sehingga ada orang lain yang lebih perhatian, akhirnya dia tergoda. Nah, ini yang membuat situasi, menyakitkan ya buat kamu. Nah, sebetulnya dia sayang kamu hanya karena tidak ada perhatian kamu sehingga dia pergi. Nah, inilah kabar orang yang menyakiti kamu bahwa dia masih sayang kamu dan kondisi dia di sana, ada juga yang masih jomblo, ada juga yang kalaupun dia bersama orang lain, itu pun juga belum menemukan ketenangan. Karena apa? Karena masih merasa bersalahnya terhadap kamu ya. Dan nanti di suatu ketika dia pasti akan mencari kamu, akan apa ya, mencari kamu dan benar-benar memang akan mengupayakan ada komunikasi. Ya, mungkin komunikasi itu hanya silaturahmi atau sekedar iselo gitu ya. Tapi nanti untuk kedepannya pasti masih akan ada komunikasi lagi dengan kamu. Ya, tinggal kondisinya nanti kamu ini masalahnya berat atau tidak ya. Tapi kalau masalah kamu berat ya mungkin agak lama ya. Tapi kalau masalah kamu ringan, dalam waktu dekat juga dia akan mungkin mengabari kamu ya, walaupun sekedar iselo gitu ya. Beban pikiran banget ya dia di sana, kabar orang yang sudah menyakiti kamu, beban pikiran banget, kepikiran tentang kamu, kepikiran tentang masalahnya dengan kamu bagi yang memang belum ada klarifikasi. Bagi yang sudah ada klarifikasi melalui chatting atau telepon atau video call, ini lebih arah kepikiran kamu karena sebetulnya dia masih sayang kamu ya. Oke, inilah kabar orang yang sudah menyakiti kamu ya, kondisinya seperti itu. Ada sebagian kamu yang sudah punya komitmen ya, mungkin kamu sudah punya suami, punya istri, atau dia sendiri sudah punya suami atau punya istri ya, mungkin ada mengalami cinta segitiga, cinta sekiempat ya. Ini kamu sakit hati sekali, kamu tidak bisa komunikasi, tidak bisa bicara. Kemudian kalau kamu chatting tidak membalas, kalau kamu chatting cuma di-read aja.
kamu chatting, terkadang balasnya 1 kata, 2 kata, setelah itu diblokir. Nanti kalau butuh lagi, telepon lagi, chatting lagi, nanti diblokir. Nah, berulang kali seperti itu sehingga membuat situasi kamu sakit hati ya. Kok orang ini kayak gini sih, kalau butuh telepon, kalau enggak diblokir lagi. Nah, kondisi sebetulnya dia di sana juga kepikiran kamu hanya karena dia ini merasa masih menghargai pasangannya, juga masih menghargai pasangan kamu sehingga sama-sama saling menjaga. Jangan sampai akan ada pertengkaran, jangan sampai akan ada perceraian. Itulah saling menjaga ya. Dia menjaga kamu, dia juga menjaga dirinya sendiri, jangan sampai ada pertengkaran. Jadi sebetulnya dia komunikasi dengan kamu, ya mungkin ada perasaan kangen ya. Kalau sudah kangennya terobati, dia blokir lagi dengan tujuan apa? Agar dia cari nyaman. Kalau nanti gadgetnya nanti dibuka sama pasangannya, minimal tidak ada perselisihan. Nah, seperti itu ya. Oke, sahabatku, inilah kondisi dia orang yang sudah menyakiti kamu atau bikin kamu apa ya merasa tidak nyaman ya. Oke, siapakah yang ada di dalam readingan ini? Coba kita bisa lihat. Ada R, ada N, kemudian ada M, ada X, ada S, K, kemudian ada F, ada K, ada Z, ada H, ada L, kemudian ada O, ada G, ada Y ya. Oke. Kemudian ada U, ada Y lagi, G, ada P, ada W, G, ada E, kemudian ada T, ada X, ada H lagi, kemudian ada T, ada A, ada C, dan ada F, G, dan ada D ya. Oke sahabatku, inilah readingan hari ini, semoga bisa membantu pencerahan ya. Terima kasih karena teman-teman sudah setia dengan channel CC Tarot. Jangan lupa bantu subscribe dan juga like video ini ya. Dan jangan lupa komen dari kota mana, negara mana, dan kalian zodiaknya apa. Karena setiap komen kalian saya baca semuanya, walaupun tidak saya balas tapi semua saya baca, sehingga apa yang menjadi permasalahan kamu Cece bisa readingkan ya, sehingga siapa tahu ada energi yang resonate buat kalian, sehingga membantu pencerahan buat kalian ya. Tetap semangat ya teman-teman, sukses buat kalian semua. Cece doakan apapun yang menjadi harapan kamu, cita-cita kamu semua bisa tercapai, amin. Baik karir, keuangan, dan juga asmara kamu. Semoga yang masih jomblo dapat jodoh ya. Amin. Kemudian yang sudah berkeluarga semoga rukun, kalau ada masalah semoga bisa terselesaikan dengan baik. Kalau yang masih nganggur semoga cepat kerja. Kalau yang sudah kerja semoga semuanya, pokoknya semuanya deh, semoga dilancarkan rezeki, amin ya. Semoga karir kalian bagus dan kamu happy ke depannya. Tetap berpikir positif, selalulah lakukan kebaikan karena kebaikan itu juga buat kamu sendiri, juga buat orang lain. Bagus ya, karena energi kamu akan positif. Dengan energi kamu positif, semua yang ada di sekeliling kamu positif, semua pasangan kamu siapapun, mantan mau siapapun, selama kamu berpikir positif, semua akan memandang kamu positif. Sehingga apa? Kedepannya kebaikan-kebaikan akan datang kepada kamu ya. Tuhan selalu ada buat kamu, jadi kamu tidak sendiri. Banyak berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberikan keberkahan-keberkahan yang luar biasa terhadap kamu. Kamu orang hebat, kamu orang kuat ya. Pasti kamu bisa melewati semua ujian hidup ini dengan baik. Dan kedepannya sukses. Terima kasih, sukses untuk Anda semuanya. Salam dari Cici, bye-bye.